Jadi menggunakan teori yang namanya teori sistem ekologi. Yang meliputi apa saja? Mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Jadi ada mikrosistem, meso, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Nah, apa saja nanti dijelaskan di slide berikutnya. Berikutnya, teori multiple intelligence. Ini teorinya Howard Gardner tentang individu ini memiliki banyak ragam kecerdasan, sehingga disebut multiple intelligence. Artinya apa? Potensi kecerdasan yang ada dalam diri seseorang itu sangat multiple. Sehingga kita tidak bisa menderivasi orang bodoh tidak, pinter tidak, hanya berdasarkan kemampuan logika matematika misalnya. Nggak iso. Karena apa? Intelijensi seseorang itu multiple. Jadi sangat beragam begitu ya. Nah, itu harus kita hargai. Berikutnya teori Zone of Proximal Development, ZPD. Teori Zone of Proximal Development ini merupakan level perkembangan aktual dan potensial yang dimiliki oleh individu dalam melaksanakan aktivitas atau tugas-tugasnya yang bisa dioptimalkan dengan bantuan lingkungan sekitar. Artinya ZPD itu seperti ini loh, Rek. Anda ini sebenarnya punya apa? Tingkat perkembangan aktual atau potensi. Potensi yang maksimal yang bisa muncul apabila mendapatkan bantuan orang lain. Orang lain dalam konteks ini bisa teman, bisa lingkungan sekitar. Nah, mengapa potensi tadi muncul bila dibantu? Karena sudah diambang proksimal seseorang. Sehingga nggak iso deh menyelesaikan masalah ini, nggak bisa. Nanti dalam hidup Anda juga akan menghadapi realitas seperti itu. Ada permasalahan yang Anda itu secara ini nggak bisa lagi menyelesaikan tanpa bantuan orang lain. Nah, hanya ini kan masalah apa istilahnya ya, masalah main ya, masalah pikiran begitu ya, masalah pekerjaan ini, masalah otak seseorang. Sehingga ada zona di mana seseorang memiliki kondisi dan potensi yang bisa berkembang maksimal bila mendapatkan bantuan orang lain. Itu namanya ZPD. Kalau tidak dibantu nggak iso. Nah, ini tugas Anda nanti sebagai pendidik. Mendesain bagaimanakah perencanaan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Jadi bukan ditekep-tekep lah, ditekep-tekep warnanya ini bodoh, tekep ya wis klekep wis ya. Artinya nggak bisa. Sehingga pada saat kita menghadapi peserta didik, Pak Anies, Ibu, menghadapi Anda itu harus berpikir, Anda itu memiliki potensi apa gitu. Sehingga Ibu kecewa pada saat seseorang dengan sadar menunjukkan performansi yang tidak optimal. Sehingga Ibu kan geram terhadap Anda. Anda nggak seperti dengan saya sih, nggak sama dengan Ibu sih, walaupun nggak boleh membanding-bandingkan. Maksudnya apa? Ibu itu menganggap tugas itu harga diri, tugas itu gengsi. Tugas itu akan menilai dari apa tugas yang saya kerjakan sebagai mahasiswa akan dilihat dosen siapa saya. Sehingga saya akan berusaha maksimal. Jadi gak ngelewes, saya garap asal-asalan, tapi guyu, ayo piye. Berikutnya, setelah zone of proximal development, learning modalitas. Artinya apa learning modalitas itu? Peserta didik itu punya modalitas belajar. Nah, learning modalitas itu dimiliki oleh anak dan melekat di dalam diri anak.
Kalau di teori yang ada di pembelajaran berdiferensiasi, learning modalitasnya dianggap sebagai gaya belajar. Walaupun sebenarnya tidak cukup hanya gaya belajar saja, ada learning modalitas yang lain. Tapi di pembelajaran berdiferensiasi, learning modalitas itu disamakan dengan gaya belajar. Sehingga ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, 3 gaya belajar ini harus dibuat istilahnya profiling. Makanya minggu yang lalu Ibu menjelaskan terkait dengan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif untuk melihat modalitas kognitif peserta didik, asesmen diagnostik non-kognitif untuk melihat modalitas non-kognitif peserta didik. Meliputi apa saja? Bakat, minat, gaya belajar, dan juga kondisi sosial, ekonomi peserta didik, serta budaya yang melingkupinya. Jadi modalitas itu tidak cukup hanya gaya belajar saja, tapi bakat, minat, kemudian kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di sekitar anak, selain gaya belajar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Coba Alia Nur Maulidina, paham ya? Loh, rek kono jo gak memperhatikan rek. Aku nerang Paham, mendeli-mendeli, Bu. mendeli-mendeli kowe gak ngrungokne kok tak jewer sampai potol telingamu. Paham ya? Paham, Bu.